wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Oktafrigati, mahasiswa PPG Daljab angkatan ketiga tahun 2023 dengan LPTK Budi Utomo Malang yang bernaung di SMA Negeri 1 Jombang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan metode TGT, Team Games Turnamen, dengan materi Kerajaan Majapahit untuk kelas 10. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap gerak untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai. Doa selesai. Siapa yang hadir hari ini? Semua. Hadir semua. Hadir semua. Gimana kabarnya, Rek? Alhamdulillah. Setelah boleh sebut namanya, sebutkan suasana hatimu pagi hari ini. Contoh, Boya, tegang, Tegang dalam tanda kutip. Boya. Nah, coba kalau nanti kalian ini ya, boleh absen, langsung sebutkan suasana hatimu. Anissa Adi, oh senang, alhamdulillah. Arifa, bahagia, alhamdulillah. Arya, netral. Kalau netral. Suasana hati ya ini ya. Netral. Suasana hati netral itu kayak gimana ya? Oh tenang, oke tenang, bisa. Pen. Aziza, senang. Pria netral. Azril, ceria. Benedict, suasana hatimu hari ini bagaimana? Senang, oh nggak benar hati jangan lah. Janisa, senang. Stella, oh bisa. Faiza, bahagia. Galang, senang. Senang itu ya harus ini loh. Senang. Gila bro. Hanan. Galang. Ya Allah. Terima kasih. Suasana hati mayoritas senang, bahagia, riang, gembira, semangat. Hanya beberapa anak yang tertekan, pusing. Mau. Hari ini kita mau ngapain, Rek? Belajar. Oke, alhamdulillah. Belajar. Oke, belajar apa? Belajar memahami makna. Memahami? Makna. Belajar Majapahit. Oke, Majapahit. Berarti kalau sebelum Majapahit yang kemarin kita pelajari Majapahit. Terus Sriwijaya. Oke. Nah, kamu boleh tanya, kalau misal kemarin kamu masih ingat apa sudah lupa? Masa sedikit aja nggak ada ingat. Kalau tentang kerajaan Kediri dulu deh. Dulu tentang kerajaan Kediri, apa yang kamu ingat? Apa yang kamu bunuh-bunuhan? Ada di Kediri. Boleh. Apa sih yang nggak boleh kalian? Kalau tentang Singosari, apa yang diingat? Malam. Ken Arok. Ken Dedes. Oke. Gimana? Ken Agus loh. Nggak ada. Oke, itu yang kalian pelajari. Nah, kemarin sudah jelas tentang hubungan antara Kediri dan Singosari.
Nah sekarang ternyata Kediri dan Singosari itu juga memiliki hubungan dengan kerajaan yang akan kita bahas hari ini, yaitu Majapahit. Ya, hubungannya apa? Oh bener, anaknya. Jadi ini anaknya. Jadi gini, kalau misalkan siapa emangnya anaknya, Nan? Raden Wijaya. Kenapa dengan Raden Wijaya, Hanan? Raden Wijaya yang Innalillahi. Belum. yang mendirikan kerajaan Majapahit. Yang mendirikan kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya. Itu apanya Singosarinya? Anaknya. Menantunya Dari Raja Indonesia. Jarok. Kertanegara. Oke. Wah, gila. Ali sejarawan ini. Sejarawan. Amin. Makanya galau. Itu tentang itu tentang Majapahit ya. Sekilas tentang Majapahit. Jadi itu hubungannya. Jadi ketika di akhir di akhir kekuasaannya, raja terakhir ada namanya Kertanegara. Kertanegara yang diserang oleh Jayakatwang dari Kediri mempunyai satu menantu yang berhasil selamat. Nah, namanya adalah Raden. Nah, Raden Wijaya ini nantilah yang akan membangun kerajaan Majapahit. Bisa dipahami ya hubungan antara Kediri, Singosari dan Majapahit. Oke, boleh punya satu video. Wow, nonton video. Iya, kita Anime. No. lalu. Apa itu? Mana? Apa? Kau di TV ya? Bayangkara, polisi. Yo. Polisi. Keduanya ada tapi nanti kita simpan. Boleh simpan dulu. Nanti boleh kasih. Jadi apa yang dapat kamu ambil dari ini, Rek? Apanya? Gambarnya bagus. Selain gambarnya bagus, ini kenapa sih? Dari judulnya aja. Kuti Rebellion. Berarti pemberontakan Kuti. Kok merah ya? Rakuti. Ini namanya Rakuti. Kalau ada nama Ra di depan, ada Ra di depan namanya Kuti. Tapi ada Ra. Ra itu adalah semacam gelar untuk orang-orang yang berjasa bagi raja. Rakuti. Kuti itu dulu adalah jadi gini, kalau tadi si Hanan bilang Raden Wijaya itu menantunya Kertanegara, dia berhasil selamat dan meminta bantuan kepada Wiraraja. Wiraraja itu adalah gubernur atau yang menguasai wilayah Madura. Nah, berangkatlah dari Singosari, lari ke Madura. Nah, capek. Lari. Capek. Ke Madura. Di Madura itu nanti dia diberikan orang-orang kepercayaan. Salah satunya adalah
Kuti. Jadi nanti yang ikut membangun kerajaan Majapahit selain Raden Wijaya ada satu orang kepercayaannya namanya Kuti. Ada lagi Bu, nggak cuma Kuti Bu, ada banyak. Ada yang namanya Lembu Sora, ada yang namanya Ronggolawe, itu ada banyak. Itu adalah orang-orang kepercayaan. Nah, gelar Ra di depan itu adalah semacam gelar pemberian bahwa dia adalah orang kepercayaan raja. Ra Kuti, Ra Yeriko, nggak ada yang nggak ada. Oke, jadi gimana tentang pemberontakan Kuti ini, Ren? Apa yang kamu dapat? Apa sih yang kamu dapat? Kamu tadi katanya boleh jelaskan sedikit tentang Kuti adalah orang yang dipercaya. Kok moro-moro ada pemberontakan? Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa kok bisa masuk akal? Harus berkuasa. Bisa. Yang lain, masuk akal nggak kalau misalkan? Jadi raja istrinya Istrinya satu, selera kayak. Istrinya satu, selirnya banyak, ya. Oh, dia memuaskan hawa nafsu. Oh, terkuasai hawa nafsu. Bisa. Oke, jadi ini adalah pemberontakan Kuti nanti yang akan dilakukan namanya ada sekitar kalau tahun itu tadi tahun 13. Col. Sekarang ini intinya. Gajah. Jadi, syukur. Sejarah kerajaan Majapahit. Biar syukur mir. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan terbesar dan paling sukses yang pernah menyatukan hampir seluruh Nusantara. Kejayaan Majapahit dibangun di atas kekuatan Maluku dan perdagangan yang maju di bawah Hayam Wuruk dan hatinya Gajah Mada. Sultan Pahlawan yang disebutkan Gajah Mada sangat terkenal dan berisi pengalaman untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Majapahit sendiri merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha terakhir di Nusantara sebelum digantikan Demak yang bercorak Islam. Majapahit berdiri selama 234 tahun mulai dari tahun 1293 sampai 1527 dengan pusat pemerintahan di Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Majapahit diawali dengan jatuhnya kerajaan Singosari saat berada di puncak kejayaannya. Seorang bupati Jawa bernama Jawa Patman berniat menyerang kerajaan Singosari. Saat itu kerajaan Singosari dipimpin oleh Raja Kertanegara. Penyerangan itu menyebabkan Kertanegara tewas. Melihat hal itu, Prabu Wijaya menantu Kertanegara menyelamatkan diri menyeberangi Selat Madura. Ia meminta bantuan Arya Wiraraja, penguasa Subenep, dan memanfaatkan kedatangan pasukan Mongolia untuk menyerang Jaya Katuang. Jaya Katuang pun berhasil dikalahkan. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Raden Wijaya juga datang sebagai raja pertama dengan gelar Prabu Kertajasa Jaya Wardana. Ia memimpin selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309. Raden Wijaya digantikan oleh putranya yang bernama Jaya Wardana hingga tahun 1328. Pusat pemerintahan Majapahit bergeser sedikit ke daerah Trawulan. Pada masa Jaya Wardana baru terjadi pemberontakan. Salah satu yang paling berbahaya adalah pemberontakan Ras Putih karena sempat berhasil menduduki istana. Pada dasarnya Semenjak Jaya Negara, Majapahit dipimpin oleh Prabu Tribhuwana Wijaya Sundari. Adapun Jaya Negara dari tahun 1328 sampai 1350. Pada masa inilah Gajah Mada dilantik menjadi Mahapati dan mengucap Sumpah Palapa. Sriwijaya
Rajanya kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai 1389. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk bersama Jordan Majapahit mencapai puncak kejayaan. Pengaruh Majapahit sudah sampai menuju seberang dari semenanjung Malaya, Sulawesi hingga sebagian Thailand dan Filipina. Pada masa Hayam Wuruk pernah terjadi pertempuran dengan kerajaan Sunda pada tahun 1357. Awalnya Hayam Wuruk hendak menikahi putri Raja Sunda yang bernama Dian Pitaloka. Rombongan kerajaan Sunda pun datang ke daerah Sunda untuk mengangkatkan Dian Pitaloka. Namun Gajah Mada mengambil keputusan sepihak dan menyatakan bahwa Dian Pitaloka hanyalah berstatus upeti dari kerajaan Sunda untuk Majapahit. Dengan hal itu, kerajaan Sunda menolak dan marah, hingga akhirnya terjadi pertempuran yang tidak seimbang dan memakan banyak korban. Setelah Hayam Wuruk meninggal, Majapahit dipimpin oleh Wickramayabana, menantu Hayam Wuruk, dari tahun 1389 sampai 1429. Keputusan ini ditentang oleh Balamurabumi, putra Hayam Wuruk sendiri. Akhirnya terjadilah perang saudara yang disebut dengan Perang Karajurai pada tahun 1404. Perang ini menyebabkan banyak kerugian. Banyak daerah kekuasaan Majapahit di luar wilayah yang melepaskan diri. Kejayaan Majapahit pun berlangsung menurun sejak saat itu. Sepeninggalan Wickramayabana, Majapahit dipimpin oleh putrinya Ratu Sinita. Karena Ratu Sinita tidak memiliki putra mahkota, ia kemudian digantikan oleh adiknya Kertawijaya atau Brawijaya I. Setelah itu, Majapahit silih berganti dipimpin oleh Brawijaya II sampai Brawijaya VII. Saat itu, Majapahit mengalami krisis ekonomi dan persoalan politik, ditambah lagi dengan berdirinya Kesultanan Demak sebagai pusat kekuasaan negara di Jawa. Demak didirikan oleh Karim Patah, putra dari Brawijaya V. Majapahit akhirnya benar-benar runtuh setelah diserang oleh Kesultanan Demak sebanyak 2 kali. Sepadanya dengan peninggalan kerajaan Majapahit di antaranya Kudu dan Japura Bajang Ratu. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan prasasti seperti Prasasti Kudayu dan Prasasti Canggu. Sementara kisah masa kejayaan dan jalannya pemerintahan Majapahit tertulis dalam kitab Negara Kertajama Sarupa Putra Panca. Oke, Indonesia, itulah sejarah. Daripada video yang awal, kira-kira apa yang kamu dapat, Re? Apa yang menarik? Perang. Oke, perang. Perang apa? Perang. Pemberontakan besar. Perang Bubat. Nah, ini Re ya, yang akhirnya mendarah daging menjadi mitos, bahkan sampai sekarang juga masih ya. Perang Bubat itu antara Majapahit dengan Sunda tadi. Nah, Sunda. Permasalahannya apa sih? Salah satunya putrinya ada dijadikan upeti. Oke. Soalnya memang dia sukarela mau diperistri oleh si Hayam Wuruk. Nah, jadi perangnya di situ. Perang jedar. Akhirnya jangan sampai kemudian banyak yang meninggal, banyak yang kalah dari kerajaan Sunda. Maka sampai sekarang orang-orang Sunda itu kan menolak jadi satu dengan Jawa. Iya enggak? Iya kan? Dari mana? Dari Jawa, dari Sunda. Loh kamu Jawa lah, gitu? Sunda gak yo Jawa, ya kan? 1, 2. Adanya mitos di kalangan masyarakat Sunda itu bahwa nanti kalau orang Sunda menikah dengan orang Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, pasti nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang seru, Le? Perangnya. Politiknya. Kenapa dengan politiknya, Le? Tradisional. Rebutan tahta. Oke, yang rebutan siapa? Ya anak-anaknya. Oh, anak-anaknya raja. Perang Parger tadi ya. Parger. Oke. Ya, gimana ya Riko ya? Oke, jadi gini, hari ini Boy akan memperkenalkan model pembelajaran namanya adalah
sama kamu ya. TGT itu adalah tim games turnamen. Jadi nanti boleh bagi ke dalam kelompok. Kelompoknya bagaimana? Nanti boleh bagi dengan spinner. Jadi nanti tidak bisa memilih. Bu, aku mau sama ini, bu, aku sama ini, tidak bisa memilih. Oke. Ya, yang milih bukan kalian. Terus nanti setelah terbentuk kelompok, coba dilihat boleh punya awan. Ini sudah ada yang tahu nggak awan apa ini, Rek? Oh, awannya itu loh. Di bawah awan itu ada gulungan soal. Nah, nanti masing-masing kelompok menghabiskan satu gulungan soal. Soal yang tadi diambil nanti ditempelkan dalam lembar jawaban, kemudian dijawab dan ditempelkan di satu kolom. Ya, terus kemudian ada jawabannya. Dan masing-masing soal nanti simpulkan. Oke? Nanti ada bukan perwakilan ya, nanti ada kelompok yang maju. Kemudian nanti di akhir jam pelajaran akan boleh ambil sebagai penguatan kalian mengerjakan kuisis. Pernah mengerjakan kuisis? Pernah, berarti nanti bisa caranya. Nyala. Tadi. Mikrobilet itu sudah dilupakan. Iya, kan ada cepetan tadi ya. Apa ya sudah kan jadi ini. Aku tahu. Kelompok ya, nama kelompok ya. Tapi nek tadi ngene. Kalau aku di kelompok. Ya, nama paling. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana kondisi sosial masyarakat Majapahit pada masa kejayaannya. Kondisi sosial masyarakat Majapahit pada masa kejayaannya adalah perekonomiannya mencakup perdagangan pertaniannya sangat maju, sehingga masyarakatnya berat ekonominya seimbang. Yang kedua, jelaskan peran Gajah dalam sejarah kerajaan Majapahit. Peran Gajah dalam sejarah Majapahit adalah sebagai Mahalati yang mendampingi Raja Hayam mencapai kejayaannya dan dalam pemerintahannya Gajah berhasil merebut beberapa tanah di Nusantara. Yang ketiga, bagaimana hubungan dalam baik hubungannya adalah kerajaan banyak dari kerjasama dan kerajaan sekitarnya. Dan kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang berbeda. Kita pelajari hari ini. Jadi kemudian sebelum bola ini kira-kira apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran Majapahit hari ini? Kenapa? Maksudnya gimana, Nay? Oh, oke. Terima kasih. Yang lain? Oke. Coba dilihat. Nah, sudah boleh siapkan. Siapa? Boleh akhirnya kan di grup ya. Kita coba lihat sampai sejauh mana. Hati-hati ya. Yuk. Hati-hati ya, kalau coba dong.
Ayo, mulai nggak bisa kan? Iya. Gus Nizar. Siapa nih? Siapa ini? Siapa? Bagus, saya sudah join kok nggak ada di situ, Bu. Enakmu. Raraka ya? Kayak gitu. Nice dance. Kamu siapa tuh nice dance? Itu baru satu. Tiga. Paling sulit, ya. Logika main. Paling percaya. Paling sulit. Yeriko dan. Dingin. Jadi, punya kakarat siapa punya kakarat itu, Re? Saya. Raraka. Raraka. Oke, terima kasih. Oke, apa yang kamu katakan? Karena sudah menjawab tadi ada saya. Sekarang boleh minta satu kata untuk Majapahit. Baik. Kira-kira satu kata untuk Reza Majapahit dari Ageng. Setio. Satu kata untuk Reza Majapahit, satunya dulu. Lupas. Ya. Titik. Tahu pikir aja. Yeah. Terima kasih. Sudah empire.